Ada yang nanyain kenapa lakbannya dibuka, ya harus dibuka, kalau nggak dibuka nanti ini nggak nyatu antara motif atas dan motif bawahnya bro. Giliran nonton susu aja pada diamatin bener, tahu ukuran BH-nya gitu. Giliran nonton ilmu banyak nanya terus. Oh iya, guys, kembali bersama Durevole Paint. Saya memakai epoxy resin yang jenis Milky, tipenya DBX 3300. Nah, Milky ini kebetulan Milky jenisnya. Ini dirancang untuk pemula karena harganya yang terjangkau, lumayan murah banget gitu. Jadi teman-teman yang mau belajar di channel Bukan Arsitek itu kan udah banyak ya video-video saya. Sekitar 3 tahun itu videonya itu 300 lebih gitu. Durevole ini menciptakan produk Milky epoxy resin dirancang untuk pemula, sehingga kalau teman-teman mau latihan, mau coba-coba, diberikan kemudahan, kemurahan hati sama Durevole Paint gitu. Intinya pokoknya ini untuk belajar, coba-coba, dan tapi tidak mengurangi kualitas daripada levelingnya. Tetap leveling, maksudnya leveling itu rata. Nah, apa sih kekurangan daripada Milky ini? Milky ini kekurangannya apabila teman-teman memakai pigmennya itu bentuknya serbuk atau pigmen yang powder atau yang metalik gitu, tapi bukan metalika ya. Kalau metalika kan ngerok gitu ya, itu dia agak tenggelam gitu loh, maksudnya bling-blingnya itu loh, atau metalik-metaliknya itu nggak terlalu kelihatan banget sangat gitu. Oke, langsung kita coba di ukuran medianya, lebarnya 80, panjangnya 160. Saya buka. Ini kemungkinan di video ini saya akan banyak ngoceh mengenai teknik-teknik yang benar, sehingga teman-teman nggak terlalu banyak menanyakan ini itu ya. Mudah-mudahan di video ini walaupun banyak ngocehnya, harapan saya bisa diserap ilmunya, karena memang kita dari awal membagikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oh ya, buktinya sudah ada video-video saya 3 tahun yang lalu sampai sekarang itu membuatkan tutorial yang bermanfaat gitu loh. Walaupun ini kalau kita berbicara di Indonesia ya, di Indonesia itu kebanyakan yang dipuja-puja itu orang yang pandai merangkai kata-kata gitu ya, orang yang merangkai istilah falsafat gitu, yang pinter-pinter falsafat. Tapi kalau saya nggak pinter ya, nggak pinter di situ maksudnya. Saya hanya mencoba memposisikan atau mencoba berbagi apa yang saya punya gitu. Artinya mungkin di sebagian besar nggak menganggap ini ada manfaatnya, tapi setidaknya saya bisa mengedukasikan atau memberikan kepada teman-teman ilmu yang bermanfaat. Ya barangkali di antara 100 juta orang ada 1 juta orang yang mau belajar di sini, ya kan lumayan ya. Ini tadi barusan saya menuangkan epoksinya di angka 3000 mili di sini ya. Nah, kemudian saya akan menuangkan hardinernya itu nanti 3:1. Nanti hardinernya itu di angka 4000. Berarti kan ini 3000 terus hardinernya 1000. Artinya nanti di angka 4000 gitu. Jadi epoxy resin ini udah sering saya jelaskan, terdiri 2 komponen. Jadi kalau beli bahan ini sudah langsung sepaket dengan hardener, atau hardener itu kan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia itu pengering. Tidak perlu ribet-ribet menanyakan berapa bro, campurannya begini-begini, nggak perlu, karena memang dari sananya, dari Durevole Paint-nya itu sudah membuatkan rasio. Misalkan ada yang jenisnya yang bening, itu rasionya 21, 2:1 perbandingannya. Kalau ini 3:1, artinya rasionya sudah disetting sama mereka, tidak perlu ribet-ribet lagi. Kemudian saya mau ngadu ya, di video ini mungkin saya kebanyakan ngoceh, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Jadi ini saya jelaskan, untuk teknik pengadukan resin itu harus benar-benar rata, sempurna, homogen. Artinya antara tadi ini hardener dan tadi ini epoksinya itu harus benar-benar rata banget, sehingga nanti dia akan homogen, terus dia akan bereaksi. Kalau tidak rata, udah saya pastikan nanti keringnya itu nggak keras maksimal, nggak sekeras batu gitu bro. Nah, tekniknya begini, setelah saya aduk pakai mesin, kemudian saya keruk bagian pinggirnya. Dan ini juga sering saya jelaskan, dan berpuluh-puluh video juga sudah saya jelaskan ya.
Tapi karena membuat video capek-capek tapi nontonnya di skip bro, jadi bagian-bagian yang penting itu kebanyakan terlewatkan. Dan ya tidak menyalahkan juga ya, karena mungkin di Indonesia ini channel-channel seperti ini, kreatif seperti ini masih dianggap tidak ada mutunya lah, nggak bermutu. Lebih penting melihat para profesor yang mencarut-marut gitu ya, kayaknya lebih penting seperti itu ya. Ya gimana mau maju bro negara kita kalau kita mementingkan orang yang suka mencarut-carut gitu, dianggap itu suatu kebenaran gitu ya. Saya menghargai orang pinter, tentunya akan memiliki suatu potensi besar untuk menggerakkan suatu studi buat orang banyak. Tapi ya mungkin kita akan berpikir ulang ketika saya punya anak nih, gurunya suka ngomong bajingan, bangsat, gento, segala macam, itu saya juga akan berpikir nggak mungkin lah anak saya titipkan di guru yang seperti itu gitu. Tapi ya itu namanya manusia ya, kita menghargai juga karena beda manusia beda karakter, sehingga ya kita semampu kita aja lah untuk menggerakkan bangsa kita supaya menjadi bangsa yang bermartabat, punya akhlak yang baik. Bahkan Rasulullah juga diutus ke bumi ini, nomor satu adalah menyempurnakan akhlak manusia gitu. Oke lanjut. Nanti saya hanya membuat ada 3 warna ya, tapi nanti saya mix aja warnanya. Ini saya mencoba nanti dominannya warna putih, terus nanti ada emasnya juga, ada grey juga ya, tapi dominan pada warna putihnya. Ya begitulah ya manusia, kita sambil cerita sambil curhat. Barangkali teman-teman juga ada yang sependapat dengan saya, tapi kalau tidak ada yang sependapat saya tetap menghargai, karena kita manusia punya pilihan untuk memilih pilihan masing-masing. Nah ini saya jelaskan dulu ya, karena ini banyak ngocehnya. Durevole Paint juga mengeluarkan pigmen itu pewarna. Jadi Durevole itu punya beberapa jenis pigmen, ada 3. Satunya ini yang powder atau serbuk, ada juga yang pasta itu seperti odol gitu ya, kental tapi berwarna-warna juga gitu. Terus kemudian ada juga yang bentuknya itu ink atau warna encer gitu. Nah nanti silahkan cek deskripsi video ini. Kemudian kalau teman-teman mau berkreasi memakai Durevole Paint epoxy resinnya, silahkan tanya aja di situ, kan ada marketplace atau Tokopedia ya, kalian silahkan chatting sama adminnya itu ya, pasti dilayani lah, nggak mungkin dilayani ya, masa jualan nggak mau layani kan ya lucu ya. Banyak yang curhat, oh saya nggak dilayani bro, gini-gini nggak dijawab gitu. Mungkin orangnya sibuk atau mungkin barangkali lagi liburan bro. Nah ini serbuk, warna serbuk ya, udah tahu ya. Terus ini nanti warnanya agak ke grey, tapi tak kasih serbuk juga biar ada metalik-metaliknya gitu. Nah ini saya memakai pigmen yang pasta. Karena ini warnanya grey yang satu ini, saya tambahkan warna hitam dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau kebanyakan dia hitam bro, karena hitam itu sangat mujarab banget, dia bisa mengalahkan warna-warna yang lain. Nah, saya kasih informasi juga ya, seperti inilah saya mengajari teman-teman ketika ikut kelas bukan arsitek tuh. Jadi sebenarnya sih bagi teman-teman yang nggak punya modal buat ikut kelas ya, bisa melihat video di channel bukan arsitek. Kalau melihatnya nggak di skip ya, saya jamin pasti bisa ya. Oke guys, ya biar kayak YouTuber beneran. Ini setelah aduk kita tuang atau dipuring ya, dalam bahasa internasional itu puring ya, wes gitu aja, ikut-ikutan aja. Kita tuang di atas medianya. Tapi ini saya memakai teknik puring, jadi ya tinggal tuang-tuang begini aja. Nanti tak tuangkan di atasnya itu. Gampang kalau teknik ini, sangat mudah banget, saya jamin. Oke. Ini teknik puring itu tinggal dicampur-campur aja, terus kemudian kita tuangkan. Ini yang dominan ada emasnya, kita taruh di bagian tengah.
ini bagian tengahnya ini agak berbeda warnanya, terus kemudian ini bagian pinggirnya dominan ke putih. Jadi cara ngebuatnya juga nggak rumit-rumit amat ya, sebenarnya anak kecil juga bisa ya sebenarnya ya, nggak rumit-rumit amat sih. Makanya ini kalau di luar itu sangat viral banget bro. Jadi banyak orang luar itu yang sekarang menjadi aplikator resin. Lumayan sih kalau YouTuber luar itu pada kaya-kaya yang bikin kayak gini ya. Kalau di Indonesia banyakkan pada nonton TikTok aja, jadi tidak tahu ilmu. Ini ilmu masa depan. Oke, setelah dituang, ini sering tak ulang-ulang bahwa ini harus ditors. Tors itu fungsinya untuk menghilangkan bubble. Bubble itu adalah gelembung-gelembung kecil. Ya sama aja, kalau kita ngaduk kopi itu pasti ada gelembung-gelembungnya gitu loh bro. Nah kalau air itu kan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau epoksi resin itu susah hilangnya. Makanya biar hilang cepet kita tors. Nih api ya. Oke, setelah tadi saya tors, nih ceritanya. Setelah saya tors itu tadi ya kompor itu bro, yang tak tembak-tembak tadi itu tors. Jangan banyak tanya, makanya kalau nonton channel Bukan Arsitek itu ditonton sampai habis dari awal sampai habis. Jangan nonton susu aja yang dilama-lamain, dipahamin. Nonton channel Bukan Arsitek itu harus dipahami dengan betul ya, sehingga dapat ilmunya gitu loh. Nah, tors ya, kembali ke tors. Tadi tors itu fungsinya untuk menghilangkan bubble, bisa juga untuk bikin kopi, masak kopi rebus, kopinya Darmi. Oke, kita tunggu sekitar 40 menit, nanti kita buka lakbannya, bleber ke samping gitu. Ini kita tahan dulu supaya tidak tumpah karena masih encer. Tapi kalau 40 menit udah kental, kita buka, jadi yang jatuh itu nggak sebanyak mungkin gitu loh. Wes pokoknya itu ya. Oke, sudah 40 menit bro ya. Tadi udah ngopi-ngopi juga sama Darmi. Saya ini berada di Jakarta Pusat ya. Teman-teman banyak yang nanya tuh, katanya bisa nggak ke Makassar, bisa nggak ke Maluku, bisa nggak Kalimantan. Bisa semua bro, asal dikasih ongkos kirim sama orangnya, sama akomodasi sama Darmi. Oke, tentunya gini, saya juga sering keliling sampai ke Bali, Surabaya, terus Jogja, terus Bandung, Jambi, Aceh dan sebagainya, Batam juga ya. Tapi itu pada dasarnya saya tidak pergi sendiri gitu loh bro. Artinya ada mungkin dari pihak dinas instansi pemerintah atau dari pribadi orang ya yang mendatangkan saya untuk kelas private gitu loh. Saya dibayar gitu loh bro. Jadi kalau teman-teman mau mendatangkan saya ya ada ketentuan-ketentuan yang berlaku gitu bro. Oke. Tapi kalau mau ilmu free gratis di channel Bukan Arsitek ada 300 video dari awal ya. Itu saya udah buka semua ilmunya. Bahkan di antara 145.000 subscriber Bukan Arsitek itu ada sekitar 5.000 orang yang paham, dan mereka saya yakin nontonnya itu nggak di skip-skip gitu loh, dan langsung paham. Oke, kita buka lakbannya, kesuwen bacot terus. Ini setelah tak buka lakbannya, terus dibantu dibasah begini bro. Kalau dibantu dibasah begini nanti blebernya itu cepet dan maksimal gitu. Diperhatikan. Ada yang nanyain kenapa lakbannya dibuka, ya harus dibuka. Kalau nggak dibuka nanti ini nggak nyatu antara motif atas dan motif bawahnya bro. Giliran nonton susu aja pada diamatin bener, tahu ukuran BH nya gitu.
Giliran nonton ilmu banyak nanya terus. Giliran orang bacot banyak yang menganggap dia itu orang paling pintar di dunia ini gitu loh. Wah, Indonesia ini kasihan sebenarnya ya jadi orang Indonesia. Terus kemudian ada yang nanyakan kenapa Milky lebih murah, karena ada campurannya. Nggak tahu ya campurannya itu apa, nanti tanyakan aja sama Durevole yang ngejual, yang memproduksi produk ini gitu loh bro. Apa sih kekurangannya? Ya ada, namanya barang murah maunya bagus itu nggak ada. Itu ada sering di video di TikTok atau di mana itu ya, yang maunya murah Pak Camat sama Pak Lurah gitu loh ketemunya semua, itu nggak tahu itu ya. Kalau di Instagram, di IG, di TikTok itu ada itu yang pepatah-pepatah gitu, orang bikin video seperti itu ya. Ya kalau namanya barang murah nggak mungkin lah maunya bagus gitu loh. Jadi ini ya, kalau untuk mengenai glossy-nya, glowing-nya itu nggak sebagus DPX 3100 gitu. Nah untuk DPX 3100 harganya juga beda, lebih mahal dikit gitu, tapi untuk kaum profesional. Nah ini untuk kaum yang mau coba-coba, ini kan bisa juga ya. Saya walaupun saya profesional ya, maaf ngomong ya, bukan sombong, walaupun saya profesional tapi ya kira-kira masa kita makanya yang Milky, tapi itu nggak apa-apa lah, ini untuk edukasi ya. Sebenarnya ini untuk edukasi bahwa Milky ini diciptakan Durevole untuk kaum yang mau coba-coba atau yang mau ngetes duitnya gitu loh ya. Ini nanti setelah bleber, terus nanti kita bersihkan bagian bawah, kemudian kita pasang di atas kakinya udah jadi, tinggal dipasang aja nanti ya. Jadi teman-teman, saya hanya memberikan motivasi aja, saya hanya pekerja biasa, bukan manusia pinter jenius seperti profesor siapalah ya namanya ya, yang ahli filsafat. Saya hanya pekerja biasa, kuli bro. Tapi setidaknya walaupun kuli, kalau kita berpartisipasi, membangun, mencerdaskan, memberitahukan kepada anak-anak bangsa Indonesia, setidaknya kuli-kuli ini bisa berkembang gitu loh. Dan mungkin kebanyakan orang setelah mendengar filsafat-filsafat dari kecerdasan otak yang terlampau cerdas, sehingga banyak orang yang memiliki cita-cita kepengen menjadi orang cerdas. Lu nanti kalau semuanya orang jual filsafat, jual kata-kata, terus kalau kalian punya duit, pengen bikin meja, bikin lantai, bikin rumah, siapa yang mau bikin kalau nggak ada edukasi di antara orang menengah ke bawah gitu loh. Nah, jadi kita mewakili tugas Tuhan, mewakili tugas Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membagikan ilmu yang bermanfaat buat kalian semua. Bukan berarti kita ini adalah malaikat, salah. Bukan berarti kita ini adalah nabi, bukan. Karena tugas kebaikan itu adalah sebenarnya tugas mulia yang diwajibkan kepada hamba Allah, setiap hamba Allah, untuk saling berbagi ilmu yang bermanfaat. Sehingga kalau ilmu ini bisa dikembangkan, ya kalian bisa menghidupi anak istri, mengayomi karyawan yang banyak, sehingga mereka bisa mencari nafkah di tempat kalian. Ya setidaknya kita membantulah sedikit-sedikit ya, walaupun nggak banyak. Oke, ini konten yang terlama saya ngoceh karena saya sering dikritik juga kok banyak musiknya. Oke, kita lihat jadinya, check it out. Yang mungkin nontonnya di skip mungkin ya beranggapan bahwa omongan saya tadi, motivasi dari saya itu adalah berbau politik. Bukan ya, karena ini memang tahun politik, cuman saya tidak mau masuk ke sana. Saya mencoba sebagai seniman yang ingin berbagi kepada teman-teman untuk sama-sama belajar kreatif gitu. Artinya kreatif itu sangat diperlukan bangsa kita untuk memajukan SDM, karena SDM kita udah terlalu melimpah, tapi SDM-nya kalau tidak bisa mengolah dengan baik, maka SDA itu sebanyak apapun akan habis dikeruk oleh orang lain gitu. Makanya kita tingkatkan SDM gitu. Kita sangat menghargai orang lain, apapun itu, ketidaksamaan pilihan itu adalah hak masing-masing gitu.
Artinya, sepintar apapun manusia, ketika terlalu menyombongkan dirinya bahwa dialah paling hebat, itu benarnya menurut saya pribadi nggak perlu, nggak penting gitu. Yang terpenting adalah pintaran itu dimanfaatkan, digunakan sebaik mungkin untuk mengedukasi masyarakat kita, bangsa kita, sehingga bangsa kita akan maju dengan beretika, mempunyai akhlak mulia. Nah, ini bagian dari pesan saya kepada teman-teman, sehingga bukan hanya saya menyampaikan apa yang saya bisa, tapi barangkali saya bisa ikut menyampaikan juga apa yang harus kita lakukan untuk persatuan kesatuan bangsa kita, NKRI. Tadi saya sudah sampaikan mengenai produk Durovole ini yang jenisnya Milky DPX 3100. Ya, namanya harganya murah bro, harganya murah. Ya Pak cari ketemu Pak Lurah, jaluk apik tur murah, seorang mutu ya, orang pelaku, belas orang pelaku. Jadi beginilah kalau hasil dari Milky. Nah, kenapa Milky dikeluarkan oleh Durovole? Dengan alasan apabila mau mencoba epoxy resin dengan harga murah, produknya Durovole Paint udah mengeluarkan untuk coba-coba mengeluarkan duit. Coba-coba mengeluarkan duit dengan artian untuk belajar, ada manfaatnya juga gitu loh. Tapi kalau mau yang glossy, yang glowing, rata, itu ada jenisnya, tipenya DPX 3100, dia bening dan rasionya 2:1, dan sudah banyak di channel Bukan Arsitek menggunakan yang tipenya DPX 3100, dan ini yang DPX 3300. Harganya murah tapi ya lumayan lah ya, kalau untuk coba-coba ya lumayan gitu ya. Tapi kalau saya ya nggak perlu coba-coba lagi gitu. Masa saya harus memakai ini tiap hari, kayak nggak mungkin lah, nanti diketawain orang bro. Oke, tunggu video selanjutnya, karena di bulan ini juga saya sangat sibuk banget, ada kegiatan di luar Jakarta, mungkin nanti mau ke Batam, ada juga ke Medan, ada juga ke Aceh, terus ada juga nanti ke Bandung, dan banyak yang mau saya datengin karena ada job dan sudah kontrak semua. Jobnya itu berupa pelatihan. Saya didatangkan oleh pihak-pihak tertentu ya, ada dinas pemerintahan, ada perusahaan segala macam ya, dibayari kon mangkat ya gelem-gelem wae ya. Oke, tunggu video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe. Ntar lagi mau ngopi sama Darmi. Ciao.